Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Adis Nur Hamidi selaku dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Sistem Pendidikan Agama Islam, dan teman-teman semua yang kami banggakan. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Akan tetapi sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini dari kelompok 3 yang beranggotakan, yang pertama ada Dwi Fathias Mufasari, Muhammad Nuruddin, Muhammad Burhanuddin, Ihya Ulumuddin, Noheni, Nalal Muna, Muna Sofa, Naili Ufifah, dan Diah Puji Lestari. Itu dari kelompok 3. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi pertama. Baik, langsung dari materi yang pertama, yaitu mengenai perencanaan pengajaran, seperti itu. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan mempelajari terlebih dahulu mengenai pengertian dari perencanaan pengajaran, seperti itu. Seperti yang kita ketahui, yang pertama ada pengertian perencanaan. Perencanaan itu sebuah rencana, planning. Planning itu akan berasumsi ke masa depan. Masa depan merupakan tujuan yang ingin dicapai dari perencanaan tersebut. Sehingga perencanaan dari sini harus sudah matang supaya tujuan yang akan dicapai itu bisa maksimal. Seperti itu. Seperti yang tertera di dalam tertera di dalam PowerPoint, disebutkan perencanaan menurut Cunningham itu menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta, imajinasi, dan asumsi untuk masa depan yang akan datang. Nah, di situ terdapat kata-kata masa depan karena bahwasanya yang namanya perencanaan itu diadakan untuk mencapai ke tujuan yang ada di masa depan, seperti itu. Yang selanjutnya mengenai pengertian pengajaran. Pengajaran itu sedikit kita singgung mengenai pendidikan dan pelatihan, seperti itu. Pendidikan dan pelatihan merupakan hal yang hampir sama, akan tetapi hal tersebut memiliki titik berat sendiri-sendiri. Seperti pendidikan itu menekankan pada kepribadian, jadi kepribadian lebih ditekankan di pendidikan tersebut. Sedangkan latihan itu lebih ke pembentukan keterampilan. Dalam hal ini yang namanya latihan itu lebih ke praktek, seperti itu. Akan tetapi keduanya tidak bisa kita benturkan, tidak bisa kita berdiri satu-satu, karena keduanya itu saling melengkapi. Jadi keduanya harus ada di dalam pengajaran, seperti itu. Yang selanjutnya mengenai pengertian perencanaan pengajaran. Apa sih perencanaan pengajaran? Perencanaan pengajaran adalah suatu persiapan yang mesti dipersiapkan oleh setiap pendidik sebelum berinteraksi dengan peserta didik, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, seperti itu. Jadi perencanaan pengajaran itu memang harus disiapkan oleh pendidik supaya kelak ketika bertemu dengan peserta didik, mereka sudah siap dengan metode-metode, dengan sistem-sistem yang telah mereka susun, seperti itu. Yang selanjutnya ada mengenai sudut pandang perencanaan. Yang pertama, perencanaan pengajaran sebagai sebuah proses, yaitu mengembangkan pengajaran secara sistematik yang menggunakan secara khusus teori-teori pembelajaran dan pengajaran untuk menjamin kualitas pembelajaran. Jadi dalam hal ini perencanaan pengajaran itu menekankan pada kualitas pembelajarannya, seperti itu. Terus perencanaan pengajaran sebagai sebuah disiplin. Seperti yang kita ketahui, disiplin itu sudah ditekankan sedini harusnya. Nah, hal itu dicapai ketika bahwasanya kita itu harus mengimplementasikan hal-hal yang telah kita pelajari mengenai ilmu disiplin tersebut.
Yang ketiga ada perencanaan pengajaran sebagai sains, yaitu mengkreasi secara detail spesifikasi dari pengembangan, implementasi, evaluasi, dan pemeliharaan akan situasi maupun fasilitas pembelajaran terhadap unit-unit yang luas maupun yang sempit dari materi pembelajaran secara kompleksitasnya, seperti itu. Yang selanjutnya ada perencanaan pengajaran sebagai realitas, adalah ide pengajaran yang dikembangkan dengan memberikan hubungan pengajaran dari waktu ke waktu dalam suatu proses yang dikerjakan. Nah, di mana guru itu mencermati secara detail bahwasanya semua kegiatan telah sesuai dengan tuntunan sains dan dilakukan secara sistematik. Jadi secara terstruktur seperti itu, tidak acak-acakan. Nah, yang kelima ada perencanaan pengajaran sebagai suatu sistem, adalah sebuah susunan dari sumber-sumber dan prosedur-prosedur untuk menggerakkan pembelajaran. Karena di sini itu sistem, jadi menekankan pada prosedur-prosedur untuk kegiatan pembelajaran seperti itu. Yang keenam ada perencanaan pengajaran sebagai teknologi. Nah, di sini menitik beratkan pada teknologi. Jadi mengenai teknologi yang digunakan untuk menunjang sistem pembelajaran seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Sebelumnya saya Muhammad Nurudin di sini akan membahas tema tentang model-model dalam perencanaan pengajaran. Sebelum kita membahas model-model atau bentuk-bentuk dalam perencanaan pengajaran, alangkah lebih baiknya kita tahu apa fungsi dari perencanaan pengajaran. Fungsi dapat kita artikan sebagai sebuah kegunaan dalam melaksanakan sesuatu. Nah, fungsi dari perencanaan pengajaran itu yaitu agar kita ketika seorang pengajar sebelum melaksanakan pembelajaran sudah menyusun apa yang ingin disampaikan oleh anak didiknya. Nah, fungsi-fungsi dari perencanaan pengajaran diantaranya satu, menetapkan sarana dan fasilitas untuk mendukung pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan pengajaran akan menjadi efektif sistematif. Kemudian yang ketiga, mengurangi kegiatan yang bersifat trial and error dalam mengajar. Dengan adanya organisasi kurikuler yang baik, maka kita dapat menemukan metode yang efektif dan tepat dan efisien. Kemudian yang keempat, dengan adanya perencanaan pengajaran, kita dapat merancang program untuk mengakomodasi kebutuhan siswa yang secara lebih universal dan juga spesifik. Jadi semuanya mengena. Terus yang kelima, untuk menghindari kegagalan dalam pembelajaran. Nah, ketika kita sudah merancang, maka untuk kesalahannya itu bisa seminimal mungkin. Dan yang terakhir yaitu kita dapat berpikir lebih kreatif untuk mengembangkan apa yang harus kita lakukan. Nah, setelah kita membahas fungsi dari perencanaan pengajaran, kemudian selanjutnya yaitu kriteria dari perencanaan pengajaran. Nah, kriteria dari perencanaan pengajaran itu diantaranya ada satu, signifikansi. Signifikansi dapat kita artikan sebagai sebuah proses pembelajaran dapat berjalan efektif dan juga efisien. Jadi kita sebagai pengajar tidak hanya sebagai pelengkap saja dalam sekolah pendidikan, karena dari nilai signifikansi ini kita sebagai pengajar atau guru harus mempunyai pedoman dalam perencanaan yang telah disusunnya sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa dalam pendidikan tersebut. Yang kedua, relevan atau perencanaan pengajaran itu dalam pendidikan bersifat relevan atau serasi dengan kurikulum pendidikan. Perencanaan guru yang disusun memiliki nilai kesesuaian baik internal maupun eksternal. Dalam hal internal,
perencanaan pembelajaran sesuai dengan kurikulum pendidikan. Kalau dalam hal eksternal, maka perencanaan pembelajaran yang disusun harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Artinya apa? Kebutuhan siswa dalam artian ketika kita menyusun rencana pembelajaran, kita terlebih dahulu harus mengetahui profil siswa, minat bakat siswa, kemampuan dasar siswa, dan sebagainya. Ya, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang desain perencanaan pembelajaran. Desain perencanaan pembelajaran ini biasa disebut dengan proses pemecahan masalah. Tujuannya untuk mencari solusi yang terbaik dalam pemecahan suatu masalah dengan memanfaatkan informasi yang ada. Perencanaan program pembelajaran ini bisa berupa kegiatan keseharian, bulanan, bahkan tahunan sesuai dengan tujuan kurikulum yang dikehendaki. Model desain pembelajaran ini dibagi menjadi 4 menurut para ahli. Yang pertama ada model Kemp, yang kedua model Venati, yang ketiga model Dick and Carey, yang keempat model PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional. Yang pertama saya akan menjelaskan model dari Kemp. Model Kemp ini memiliki komponen-komponen dalam desainnya. Yang pertama, hasil yang ingin dicapai. Selanjutnya, analisis tes mata pelajaran. Yang ketiga, tujuan khusus belajar. Yang keempat, aktivitas belajar. Yang kelima, sumber belajar. Yang keenam, layanan pendukung. Selanjutnya, evaluasi belajar, tes awal, dan karakteristik belajar. Selanjutnya dari model Banalti terbagi menjadi 6 tahapan untuk mendesain suatu program pembelajaran. Yang pertama, menganalisis dan merumuskan tujuan. Yang kedua, merumuskan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki. Yang ketiga, menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar. Yang keempat, merancang sistem. Yang kelima, mengimplementasikan dan melakukan kontrol kualitas sistem. Yang keenam, mengadakan perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Yang selanjutnya, model Dick and Carey terbagi menjadi 3. Yang pertama, menganalisis pembelajaran, menentukan kemampuan awal siswa. Yang kedua, menentukan kriteria tes. Yang ketiga, evaluasi. Selanjutnya dari model PPSI atau prosedur pengembangan sistem instruksional. PPSI ini terdiri dari 5 tahapan, yakni yang pertama, merumuskan tujuan, yakni kemampuan yang harus dicapai oleh siswa. Yang kedua, ada mengembangkan alat evaluasi dengan menentukan jenis tes dan menyusun item. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, mengembangkan program kegiatan pembelajaran. Yang kelima, pelaksanaan program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fatias Mufasari dengan NIM 2118173. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan materi yang sebelumnya. Saya akan menjelaskan langkah-langkah menyusun perencanaan pengajaran. Yang pertama, ada mencantumkan identitas, terdiri atas nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, kurikulum dasar, indikator, dan alokasi waktu. Yang perlu diperhatikan dalam mencantumkan identitas yaitu yang pertama, RPP boleh disusun untuk 1 kompetensi dasar. Yang kedua, ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dikutip dari silabus. Yang ketiga, alokasi waktu diperhitungkan untuk pencapaian 1 kompetensi dasar.
Poin yang kedua yaitu merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran boleh salah satu atau keseluruhan tujuan pembelajaran. Misalnya peserta didik dapat mendeskripsikan mekanisme peredaran darah pada manusia, menyebutkan bagian-bagian jantung, merespon dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh teman-teman sekelasnya. Poin yang ketiga itu menentukan materi pembelajaran. Kemudian yang keempat, menentukan metode pembelajaran. Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat juga diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran biasanya yang digunakan yaitu pendekatan proses dan pendekatan kontekstual. Yang kedua, metode-metode yang digunakan misalnya ceramah, observasi, tanya jawab, e-learning, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang kelima yaitu menetapkan kegiatan pembelajaran, melaksanakan program pada dasarnya, mengimplementasikan program yang telah disusun dalam proses belajar mengajar di kelas. Kegiatan pembelajaran yaitu sebagai berikut, ada kegiatan pendahuluan dan kegiatan inti. Yang keenam yaitu memilih sumber belajar. Pemilihan sumber belajar mengacu pada rumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Kemudian ada macam-macam pendekatan pengajaran. Pendekatan pengajaran jika ditinjau dari segi proses itu dibagi menjadi dua, yakni pendekatan yang berorientasi kepada guru atau teacher-centered approach, dan pendekatan yang berorientasi pada peserta didik atau student-centered approach. Yang pertama yakni pendekatan yang berorientasi kepada guru adalah sistem pembelajaran yang dimana hampir semua proses pembelajarannya itu dikendalikan oleh guru. Jadi karakteristik dari pendekatan ini itu proses pembelajarannya itu berlangsung di dalam kelas dan biasanya guru menggunakan metode ceramah secara tatap muka. Kemudian untuk kelebihan pendekatan ini yakni guru memiliki keleluasan ya untuk mengalokasikan waktu dan menggunakan fasilitas selama proses pembelajarannya. Sedangkan untuk kelemahan dari pendekatan ini yakni peserta didik itu terkesan pasif ya, selama proses pembelajarannya. Kemudian untuk pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik atau student-centered approach, itu sistem pembelajaran yang menunjukkan dominasi peserta didik. Jadi guru hanya sebagai fasilitator, pemimpin, dan pembimbing selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk kelebihan pendekatan ini, itu peserta didik memperoleh kebebasan bertanggung jawab dalam menentukan pengalaman belajarnya. Jadi siswa itu lebih aktif selama proses pembelajaran itu berlangsung. Perkenalkan, nama saya Nala Munah, NIM 2118193. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan konsep, kemudian pendekatan proses, dan pendekatan ekspositori. Nah, jadi pendekatan konsep. Pendekatan konsep ini pendekatan pengajaran yang dilakukan oleh seorang guru kepada siswanya dengan cara memberikan konsep. Dengan cara memberikan konsep secara langsung tanpa memberikan kesempatan kepada siswanya untuk memahami bagaimana proses konsep itu terjadi. Nah, dalam konsep ini bisa didapatkan dari beberapa fakta maupun peristiwa dan pengalaman. Konsep ini bisa berubah ketika fakta atau peristiwa itu mengalami perubahan yang baru. Dalam pendekatan pembelajaran konsep ini ada dua
pengajaran. Yang pertama linear, kemudian yang kedua ada kumulatif. Kalau yang pendekatan linear ini biasanya para siswa itu sukar untuk memahami konsep yang diajarkan dan juga siswa itu mudah bosan. Kemudian kalau pendekatan kumulatif ini lebih menekankan pada fakta dan pengalaman dari siswa tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pendekatan proses. Pendekatan proses itu merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan kepada siswanya untuk memahami konsep yang diajarkannya sebagai proses. Seperti itu. Kemudian dalam pendekatan proses ini, yang pertama itu kan ada naturalisme romantis. Nah, naturalisme romanis ini lebih menekankan pada aktivitas siswa. Kemudian kalau kognitif gestalt ini lebih menekankan pada pemahaman siswa. Dalam pendekatan proses ini, seorang guru mengajarkan kepada siswanya dengan kegiatan pembelajaran yang bervariasi, sehingga siswanya itu tidak mudah bosan. Siswa juga melakukan percobaan, pengamatan. Selain itu, pengetahuan yang didapatkan siswa itu tidak hanya dari seorang guru, tetapi juga dari temannya, dari sekolah maupun di luar sekolah. Selanjutnya ada pendekatan ekspositori. Pendekatan ekspositori ini adalah pendekatan dalam penyampaian ilmu pengetahuan kepada siswa. Nah, dalam hal ini siswa itu berperan sebagai objek terhadap apa yang disampaikan oleh seorang guru. Jadi dalam hal ini siswa itu diharapkan mampu menangkap informasi apa yang sudah disampaikan oleh guru. Dari saya cukup, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang saya akan membacakan sedikit, yaitu pendekatan heuristik, di mana heuristik berasal dari bahasa Yunani yaitu heuris, yang artinya saya menemukan. Metode heuristik ini dipromosikan oleh Armstrong abad ke-19. Menurut metode ini, peserta didik sendiri yang harus menemukan fakta ilmu pengetahuan pendekatan heuristik ilmu pengetahuan. Nah, di sini tertulis jelas bahwa Armstrong mendefinisikan mengenai pendekatan heuristik, di mana peserta didik yang menyelesaikan masalah atau menemukan suatu masalah atau suatu penelitian itu, di mana peserta didik yang mencari tahu, peserta didik yang menjelaskan dan peserta didik pula yang mencari jalan keluarnya. Kemudian prinsip pada pendekatan heuristik adalah aktivitas siswa menjadi fokus perhatian utama dalam belajar. Pastinya dalam pendekatan heuristik siswa pasti terfokus dalam suatu penyelesaian, karena di situ siswa yang menyelesaikan masalah. Jadi siswa yang harus fokus. Yang kedua yaitu berpikir logis adalah cara yang paling utama dalam menemukan sesuatu. Kemudian proses mengetahui dari sesuatu yang sudah diketahui menuju kepada yang belum diketahui, di mana ketika peserta tidak tahu maka dia akan menjadi tahu. Kemudian pengalaman yang penuh tujuan adalah tonggak dari usaha pembelajaran siswa ke arah belajar berbuat, bekerja, dan berusaha. Nah, di sini peserta didik juga mempunyai bekal atau mempunyai pengalaman ketika dia proses menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian ada pendekatan heuristik mempunyai kelemahan. Yang pertama, ketika peserta didik itu lamban dalam berpikirnya, dia akan lama juga menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua yaitu guru, dalam ketika pertanyaan dari murid, seorang guru belum berpikir sampai situ, ketika guru belum sampai situ dan siswa bertanyakan guru, menjadi suatu kelemahan tersendiri dari gurunya. Kemudian pendekatan ini menuntut perlengkapan yang memadai, di mana sekolah atau seorang guru harus mempunyai sarana dan prasarana sendiri untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan kecerdasan. Nah, pendekatan kecerdasan
Menurut Munzer Awi 1994, mengartikan kecerdasan sebagai sikap intelektual, mencakup kecepatan memberikan jawaban, penyelesaian, dan kemampuan memecahkan masalah. Dan pendekatan kecerdasan ini biasanya tidak semuanya mampu cepat dan tanggap dalam menyelesaikan masalah. Karena seperti tidak semuanya mempunyai kecerdasan tingkat kecerdasan yang sama. Dan pada pendekatan ini juga mempunyai beberapa cabang, di mana kecerdasan itu pada kecerdasan emosi dan kecerdasan spiritual. Kecerdasan emosi seperti contoh empati, kesadaran diri, motivasi, sosial. Nah, sedangkan pada kecerdasan spiritual, bagaimana dia mampu menyeimbangkan antara IQ, EQ, dan CQ. Ya, seperti itu. Ketika si peserta didik mampu menyeimbangkan, maka perkembangan dalam belajarnya pun akan meningkat. Sekian, terima kasih. Macam pendekatan pengajaran. 1. Pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan pendekatan yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 2. Pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada ilmu pengetahuan. Pendekatan deduktif merupakan pendekatan yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Pendekatan deduktif ditandai dengan pemaparan konsep, definisi, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran. Pendekatan deduktif sering digambarkan sebagai pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus, bermula dengan menyajikan aturan prinsip umum dan diikuti dengan contoh-contoh khusus atau penerapan aturan prinsip umum ke dalam keadaan khusus. Yang selanjutnya yaitu pendekatan induktif, merupakan proses penalaran yang bermula dari keadaan khusus menuju ke keadaan umum. Ciri utama pendekatan induktif dalam pengolahan informasi adalah menggunakan data untuk membangun konsep atau untuk memperoleh pengertian. Data yang digunakan berupa kasus-kasus nyata yang terjadi di lingkungan. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Maka sering disebut sebagai sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.